Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Arsyad Aditya Saputra. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Network Address Translation atau biasa disebut dengan NAT. Nah, untuk yang pertama yaitu definisi NAT. NAT adalah teknik yang umum digunakan oleh penyedia layanan internet atau ISP dan organisasi untuk memungkinkan banyak perangkat berbagi satu alamat IP publik. Dengan menggunakan NAT, perangkat di jaringan pribadi dapat berkomunikasi dengan perangkat di jaringan publik, tanpa perlu setiap perangkat memiliki alamat IP uniknya sendiri. Lalu ada jenis-jenis NAT. NAT ini memiliki 3 jenis. Untuk yang pertama yaitu NAT statis atau static NAT. Pada NAT statis, setiap alamat IP internal dipetakan ke alamat IP eksternal yang unik. Ini adalah pemetaan satu ke satu atau one to one. Ketika lalu lintas keluar tiba di router, router mengganti alamat IP tujuan dengan IP global yang dipetakan. Ketika lalu lintas balik kembali ke router, router mengganti alamat IP global yang dipetakan dengan alamat IP sumber. Dalam bahasa mudahnya yaitu router ketika lalu lintas keluar tiba di router, router menggantinya dari alamat privat ke alamat publik. Begitupun ketika kembali, router akan mengubahnya dari IP publik ke IP privat. Nah, NAT statis sebagian besar digunakan pada server yang perlu diakses dari internet, seperti web server dan server email. Lalu selanjutnya ada NAT dinamis atau dynamic NAT. Dalam penerjemahan alamat IP dinamis atau DNA, alamat IP internal dipetakan ke kumpulan alamat IP eksternal. Ini adalah pemetaan satu ke banyak atau one to many. Ketika lalu lintas tiba di router, router mengganti alamat IP tujuan dengan alamat IP global yang tersedia di kumpulan tersebut. Ketika lalu lintas balik kembali ke router, router mengganti alamat IP global yang dipetakan dengan alamat IP sumber. Nah, biasanya NAT dinamis sebagian besar digunakan pada jaringan yang membutuhkan konektivitas internet keluar. Lalu yang ketiga yaitu penerjemahan alamat port atau PAT. PAT adalah jenis NAT dinamis yang memetakan beberapa alamat IP internal ke satu alamat IP eksternal melalui nomor port. Ini adalah pemetaan banyak ke satu atau many to one. Ketika sebuah komputer terhubung ke internet, router menetapkan nomor port yang kemudian ditambahkan ke alamat IP internal komputer, sehingga memberikan komputer tersebut alamat IP yang unik. Ketika komputer kedua terhubung ke internet, ia mendapatkan alamat IP eksternal yang sama, tetapi nomor port yang berbeda. Dan biasanya, PAT sebagian besar digunakan di jaringan rumah. Nah, jadi sekarang kita akan mempraktekkan konfigurasi NAT di Cisco Packet Tracer. Nah, kita harus siapkan yang pertama yaitu server, lalu yang pasti yaitu router, lalu switch, lalu yang terakhir yaitu PC. Nah, lalu kita pasang
Hmm, lalu kita beri IP, misalnya untuk servernya yaitu 1.1.1/24 saja. Nah, untuk router 0 kita ada dua. Untuk yang di sini berarti 1.1.1 ini berapa ya? 2/24. Lalu untuk IP ke sininya kita 10.10.10.2 satu aja deh, slash jangan 10 deh, 9.9.9.1/24. Ini 9.9.9.2/24. Untuk yang di bawahnya itu kita kasih 172.10.10.10.1 10 titik 10 titik benar nih titik 2 plus 24 juga lah. Nah, lalu kita rapihkan. Nah, ininya kita ganti misalnya menjadi Google. Nah, di sini ISP-nya tulis ISP aja lah. Lalu di sini sebagai klien. Nah, lalu kita konfigurasi servernya dulu untuk yang pertama. Kita langsung ke ini saja, di configuration 1.1.1.1. Nah, oke, kita settingin dulu. Untuk gateway-nya berarti 1.1.1.2. Untuk DNS-nya 1.1.1.1. Nah, lalu kita ke service. Kita masuk DNS, kita on, lalu kita kasih nama, misalnya apa ya, SID .net. ID.net, lalu IP address-nya 1.1.1.1. Nah, lalu kita add save. Nah, lalu kita setting ininya. Kita masukin di sini saja, kita on. Ini 1.1.1.2. Nah, ya 9.9.9 on. Nah, ini
9.9.9 on. Oh iya, yang satu lagi itu 10.10.10.1 on. Nah, 10.10.10. Nah, jika sudah seperti ini, kita buat VLAN. Nah, di sini tuh misalnya VLAN 10. Untuk IP-nya 192.168.10.1. Ini di sininya VLAN-nya tuh VLAN 20. 192.168.15.1. Lalu kita konfigurasi. Titik 10.1. Gateway-nya titik 1.1.1. Nah, ini 192.168.15.1. 10.10 10.10 titik 2 1.1.1. Jika sudah begini, kita setting yang ini. Nah, jadi di sini ada sedikit kesalahan, yaitu untuk subnet masknya kita 255.255.255.0. Nah, begini. Lalu di sini juga lima lima titik dua lima lima titik 255.0. Nah, ini pun sama. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga kita belum terang. Enable config terminal interface FA01 1. Nah, lalu switch port mode terang.
Nah, jika sudah seperti itu, kita setting untuk ini clientnya. Kita setting VLAN interface uh, slash 1.10. Nah, untuk ini kita encapsulation.ig 10, lalu IP address-nya 192.168.10.1.255.255.255. No, terlalu ini tuh ini juga harus diubah. Nah, seperti itu. Oh iya, ini kita ubah jadi 2 karena satunya digunakan untuk default gateway. Nah, seperti itu. Lalu kita interface di 0/0.20. Ini untuk VLAN yang 20-nya. Kita encapsulation.ig 20. IP address-nya 192.168.15.2 255.255.255.0. Nah, setelah itu lalu kita exit dan lanjut ke sini. Interface switch port interface. Nah, lalu kita di sini menulis interface FA0/2 switch port mode switch port akses, lalu switch port akses VLAN 10. Nah, lalu VLAN 20. Nah, ini langsung switch port interface gig lagi FA0/3. Lalu kita tulis switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya kita ini. Nah, kita di sini perlu memberikan nomor AS-nya. Misalnya ini 1 dan ISP-nya 2. Nah, seperti itu. Lalu kita setting di sini enable config terminal, lalu root bgp 1. Nah, untuk ininya lalu enable 10
titik 2 itu remote asnya 2. Lalu ya itu ada 1.1.1.0, masnya 255.255.255.0. Oh ini network itu network 9.9.0, masnya 5.255.255.0. Oh, satu lagi 1.1.1.0, 255. Itu lalu kita yang ISP enable config terminal, lalu route BGP 2. Networknya tuh ada 9.9.9.1, remote asnya tuh 1, dan satu lagi network itu ada 10.10.10.0, masnya itu ada 255.255.255.0. Nah, guys, dan satu lagi network 9.9.9.0, 255.255. Nah, itu. Nah, di sini untuk klien kita tidak usah konfigurasi BGP seperti tadi. Nah, lalu di sini kita akan mengkonfigurasikan yang klien. Karena yang klien ini tidak bisa mengirim pesan kepada server karena belum di setting. Configuration, terus lalu kita default routing itu default 0.0.0.0.0, lalu kita menggunakan IP yang IP ISP yaitu 10.10.10.1 gitu. Lalu kita akses list 1, permitnya itu 192.168.10.0. Jadi ini tuh untuk menghubungkan VLAN-nya karena VLAN-nya belum bisa terhubung ke Google ataupun ISP. Nah, kita coba 10.10.255. Nah, lalu yang satu lagi akses list 1, permit 192.168.15.0.0.0.0.255. Nah, lalu kita jadi sekarang kita akan mengkonfigurasikan NAT-nya.
not inside search list satu, lalu interface ke giga internet giga no no titik 10. Nah, jadi ini offload, lalu interface gig 0/1 x 10. Ini langsung IP NAT inside, lalu interface gig 0/1.20 IP NAT inside. Nah, sekarang kita ke interface 0/0 untuk outside, untuk mengeluarkan interface di 0/0 IP NAT outside. Nah, ini oke. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.